Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Kali ini saya akan membawa kabar Injil, kabar sukacita, yang berjudul Supaya Mereka Mencari Allah. Potongan firman saya ambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 26 dan 27. Demikian: Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Allah dan mudah-mudahan mencari-cari dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Teman-teman yang kekasih, hari ini jumlah penduduk dunia sudah mencapai hampir 6 miliar lebih. Di mana-mana ada manusia, boleh dikatakan sudah beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Meskipun manusia sudah begitu banyak, ramai dan sibuk pergi ke sana dan ke sini, tetapi ada berapa banyak orang yang mengerti makna hidup manusia? Jika Anda bertanya kepada mereka, banyak orang tidak bisa menjawab. Kalaupun ada yang menjawab, juga berkata ini dan itu, tidak ada satu yang tepat. Dari abad ke abad banyak filsuf, pemikir, menghabiskan seumur hidupnya mempelajari makna sejati hidup manusia, sampai akhirnya tetap tidak mendapatkan inti yang sebenarnya dari makna eksistensi manusia. Karena manusia tidak mengetahui makna hidup manusia yang sejati, yang sebenarnya, maka mereka hidup dengan tanpa tujuan di bumi. Setiap hari sibuk ke sana ke sini, siang bekerja, malam tidur, sibuk sepanjang hari, malam istirahat, setelah malam istirahat, esok sibuk seharian lagi, 3 kali makan kenyang, 1 kali rebah tidur, melewati hidup dengan tanpa tujuan atau rutinitas. 1 hari lewat 1 hari, 1 bulan lewat 1 bulan, setahun lewat 1 tahun, sampai akhir hayatnya. Ketika hidup sibuk berjeri lelah, tidak mendapatkan perhentian, ketenangan, tidak ada kepuasan. Ketika meninggalkan dunia, hanya mendapatkan tanah yang berukuran 1 kali 2 meter. Sebentar saja lewat. Kemewahan yang dulu dimiliki sirna semua. Sampai di sini, mau tidak mau kita akan mengeluh, oh betapa sia-sianya hidup manusia. Kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa semua usaha manusia di bawah matahari ini adalah ibarat menjaring angin. Teman-teman yang kekasih, Allah melalui Alkitab mewahyukan kepada kita bahwa dari 1 orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya apa? Supaya mereka mencari Allah dan mudah-mudahan mencari-cari dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Teman-teman, di sini mengatakan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia, makna hidup manusia di bumi, yaitu supaya mereka mencari Allah. Hanya orang yang mencari Allah, barulah hidupnya bermakna, punya tujuan. Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah. Artinya, supaya manusia mengekspresikan Allah, manusia diisi Allah, dan manusia menampilkan Allah. Allah mengendaki manusia yang memiliki gambarnya ini beranak cucu dan memenuhi bumi, agar setiap orang bisa mengekspresikan Allah. Teman-teman yang kekasih, manusia hidup di bumi
bukan untuk mencari emas atau perak atau uang yang tidak menentu, bukan untuk mencari sekedar ilmu pengetahuan atau kedudukan yang merupakan kemuliaan yang semu dan sementara, bukan untuk mencari kenikmatan duniawi, kesenangan atau kegembiraan dalam dosa, melainkan untuk mencari Allah. Haleluya. Kalau manusia mencari Allah, mempersirakan Allah memenuhinya, sehingga bisa mengekspresikan Dia, supaya Allah mendapatkan kemuliaan, barulah hidup manusia ada makna, ada tujuan, ada kepuasan. Barulah Allah dan manusia sama-sama mendapatkan kepuasan yang sejati. Teman-teman yang kekasih, di mana kita baru bisa mendapatkan Allah? Jawabannya adalah di dalam Kristus. Di dalam Kristuslah manusia baru bisa bertemu dengan Allah, mendapatkan Allah. Tuhan Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Siapa saja yang telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Ini dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 7 sampai 9. Kalau orang percaya Yesus adalah Allah yang datang menjadi manusia, adalah anak Allah, dan percaya Dia tersalib, merampungkan penebusan, dan pada hari ketiga Dia bangkit dari kematian, menjadi Roh pemberi hayat, agar bisa masuk ke dalam manusia. Lalu ia mau menyeru nama Tuhan, maka di dalam Kristus ia akan mendapatkan Allah, menemukan Allah. Rasul Yohanes di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 14 dan 15 berkata, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Teman-teman yang kekasih, demikianlah Injil yang telah diberitakan. Semoga Anda menemukan dan mendapatkan Allah di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau menentukan musim-musim dan batas-batas kediaman kami, supaya kami bisa mencari Allah dan menemukan Engkau. Ya Tuhan, kami berdoa supaya kami semua yang telah mendengar firman ini, kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang telah menjadi manusia, dan yang telah merampungkan penebusan, bangkit dari antara orang mati, menjadi Roh pemberi hayat, dan masuk ke dalam setiap orang yang percaya. Ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah Injil, kabar baik yang telah kami beritakan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda semua. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554 7F. Tuhan Yesus memberkati kita semua.